Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Comparable Interface di Kotlin Generic. Nah, sebenarnya materi generic sendiri, ya, Kotlin Generic itu udah selesai sampai yang tab erasure ini. Nah, sekarang kita akan coba bahas beberapa interface atau juga kelas yang menggunakan fitur Kotlin Generic. Salah satunya yang pertama yang kita akan bahas adalah Comparable Interface. Sebelumnya, di materi tentang Object Oriented Programming di Kotlin, kita sudah tahu ya bahwa operator perbandingan sama dengan dan tidak sama dengan akan menggunakan metode equals sebagai implementasinya. Jadi kalau teman-teman nge-compare dua data menggunakan sama dengan atau tidak sama dengan, maka sebenarnya yang dipanggil adalah function equals. Nah, bagaimana dengan operator perbandingan lainnya seperti kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya lah ya, perbandingan seperti ini. Nah, operator perbandingan tersebut bisa kita lakukan jika objek kita mewariskan interface generik yang namanya comparable. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita punya sebuah kelas namanya fruit. Di sini ada name, ada quantity. Lalu tinggal kita tambahkan implementasinya interface comparable. Di sini generic. Kalau misalnya teman-teman masukkan fruit lagi, sama, artinya dia nanti bisa di-compare dengan fruit. Kalau teman-teman masukkan di sini misalnya tipenya yang lain, objeknya, berarti nanti dia bisa di-compare dengan tipe kelas yang lain. Nah, selanjutnya teman-teman akan dipaksa untuk override sebuah function yang namanya compare to, dan di sini harus return integer, di mana kalau 0 artinya sama, kalau 1 berarti lebih besar, kalau negatif 1 berarti lebih kecil, seperti itu. Nah, contohnya kalau saya pengen ngelakuin komparasi terhadap kuantitinya misalnya saja, sebenarnya quantity itu kan integer. Integer juga sebenarnya punya, bukan punya ya, tapi dia juga sebenarnya implement si comparable fruit. Bukan comparable fruit, comparable number ya. Jadi saya sebenarnya bisa dengan simple tinggal mengetikkan quantity titik compare to other ya, di sini other titik quantity. Nah, nanti saat kita bikin program, kita bisa langsung bikin misalnya fruit 1, fruit 2, lalu tinggal printline fruit 1 lebih dari fruit 2 atau fruit 1 kurang dari fruit 2. Jadi bisa langsung melakukan operasi komparasi ini ya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, biar lebih enak, kita langsung coba praktekkan. Kita bikin dulu kelas fruit-nya. Jadi di sini, di data, kita akan bikin fruit class ya. Di sini saya tambahkan name, string, file, quantity, integer, lalu di sini tinggal comparable. Di sini fruit. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya klik command atau control kalau di Windows, tinggal klik comparable ini, maka dia cuma interface, lalu di sini adalah in ya, T, artinya kalau misalnya in seperti yang sebelumnya kita bahas, dia cuma ada di function yang parameternya doang. Kalau out berarti di outputnya doang. Nah, ini di parameter inputnya doang ya. Di sini compare to, jadi ngelakuin komparasi objek. Jadi teman-teman harus bikin function ini. Nah, saya klik di sini implement members biar cepat. Saya pilih compare to, oke. Selesai. Di sini misalnya saya pengen simple aja ngebandingin kuantitinya, jadi saya cukup teman-teman nggak perlu gini ya, if quantity lebih dari other titik quantity return 1 gitu ya, else if quantity kurang dari other quantity return negatif 1, else return 0. Nggak perlu gini ya. Teman-teman sebenarnya bikin bisa simple aja. Tinggal return quantity compare to other titik quantity. Kenapa? Karena si quantity pun integer, dia implement si interface comparable juga. Jadi teman-teman bisa langsung aja pakai bawaan si compare to-nya si quantity ini, yaitu integer. Nah, jadi seperti ini aja.
Cukup. Sekarang kita bikin file lain. Di sini saya bikin comparable interface file. Saya bikin main file fruit1 sama dengan fruit, misalnya apple 10, fruit 2 sama, kita cek 10 dulu ya, print fruit 1 lebih dari fruit 2, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kita perhatikan hasilnya. Oke, lebih dari fruit 2 ini false, emang bener ya. Fruit satunya lebih dari kan enggak, karena sama. Kalau ini lebih dari atau sama dengan true, bener. Kalau ini kurang dari false, dan ini kurang dari atau sama dengan true, jadi bener. Kalau teman-teman coba ganti, ini 100, misalnya kita running ulang. Nah, hasilnya true, karena memang lebih dari fruit satunya. True juga, lebih dari sama dengan, nah ininya false. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau bisa ngelakuin komparasi lebih dari sama dengan. Jadi kalau saya teman-teman klik command atau control, habis itu klik, dia mengacunya ke compare to ya, ke function compare to. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satu kegunaan generik. Jadi teman-teman bisa pakai juga comparable untuk mengoverride si operator perbandingan seperti ini. Nah, kalau sama dengan itu nggak perlu teman-teman override juga, karena dia bisa pakai equal seperti itu. Next, kita akan bahas salah satu interface yang menggunakan Kotlin generic lagi. Namanya adalah read-only property.